pertamanya iseng-iseng doang, soalnya ada temen ini ya, terus nyamperin saya terus kan, nyamperin terus tanya coba pertama ekonomi. Waktu itu sama sih bang, maksudnya di kayak coba itu sama teman kan, iya kayak cobalah. Kenalan artinya? Dikenalin. Temen ini cowok apa cewek? Cewek. Temen ini cewek. Dia menunjukkan gestur ketertarikan kepada Joni. Iya betul. Comfort, nyaman. Ketika dia berzina kepada sesama jenis, ya, laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Satu sisi dia berdosa, zina, satu sisi dia menyalahi fitrahnya tadi. Maka otomatis ini diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos, jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Dialog Ruang Tengah. Fenomena asmara sesama jenis semakin merajalela. Mulai dari hal-hal yang kecil, skup yang paling kecil, kini mulai membesar. Lalu siapa yang salah? Bagaimana juga dengan kajian dari sisi agama? Dosa besarkah? Apa saja hukumnya? Sebagai umat muslim, tentu hal ini pasti sangat-sangat membingungkan. Insya Allah, hari ini kita akan mendengarkan secara langsung kajian agama soal bagaimana pendapat seorang ulama, seorang ustadz, kemudian apa sanksinya bagi pelaku yang kemudian menjadi orang yang salah dengan melakukan hubungan perilaku menyimpang tersebut, dan apa hisabnya? Separah apakah? Ini dia liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa, pembaca dan pendengar Bangka Pos, ya, yang sama-sama kita dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Pertama, saya mengajak kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Syukur dengan lisan, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, kita senantiasa mempergunakan nikmat yang Allah karuniakan, beribadah di jalan Allah. Dan syukur dengan hati, kita meyakini semua nikmat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Beberapa waktu yang lalu kita sempat kaget, itu ada sebuah berita yang sangat viral sekali, ya, seorang selebgram di Tulung Agung yang dia mendapati chatting suaminya selingkuh. Yang bikin kita kaget bukan selingkuhnya, tetapi kepada siapa dia berselingkuh. Selingkuh kepada perempuan, suami seorang laki-laki kepada perempuan, yaitu sudah sering kita mendengar. Tapi ini selingkuhnya luar biasa. Kenapa? Karena dia selingkuh dengan laki-laki. Kalau saya nggak salah seorang dokter, ya, yang justru menjadi saksi nikah kalau saya nggak salah. Nah, ini fenomena yang menurut saya sangat miris. Ya, belum lagi sering kita mendengar berita penggerebekan pesta seks kaum pelangi di kota-kota besar. Bahkan sebelum saya berangkat haji kemarin, ada satu jamaah saya, seorang ibu, nelpon saya ketika saya di Mekah dan mencerita kondisi anaknya. Alumni pesantren, ternyata anaknya terkontaminasi LGBT, lesbian. Si ibunya pun menangis dan meminta doa karena dia tahu saya sedang di Mekah, memohon kebaikan agar si anaknya kembali menjadi normal lagi. Ya, tentu ini kita yang punya iman pasti akan miris mendengarnya. Apalagi kita para orang tua pasti akan berpikir jangan sampai anak cucu keturunan kita terlibat dalam perbuatan yang sangat menjijikkan ini. LGBT di dalam Islam itu memiliki beberapa istilah sebenarnya. Kalau untuk gay, ya, itu menggunakan istilah liwat, ya. Liwat itu diambil dari nama Nabi Lut. Ya, kenapa disebut liwat? Karena kaum yang pertama melakukan praktek ini adalah kaumnya Nabi Lut. Maka perbuatan laki-laki berhubungan dengan laki-laki itu disebut liwat. Sedangkan untuk lesbian di dalam istilah terminologi ilmu fikih, sihak namanya. Jadi ketika perempuan dengan perempuan lesbian, ya,
itu disebut sihak. Jadi tidak bisa kita seragamkan. Sedangkan laki-laki berzina dengan laki-laki, yaitu zina namanya. Jadi laki-laki berzina dengan laki-laki berzina dengan perempuan itu zina, ya. Kemudian laki-laki berzina dengan laki-laki disebut liwat, perempuan berzina dengan perempuan itu disebut sihak. Pertamanya iseng-iseng doang. Terus Gimana nih iseng nih? isengnya gini, Bang. Soalnya ada temen ini ya. Temen. Terus nyamperin saya terus kan. Nyamperin. Terus tanya, coba. Temen ini cowok apa cewek? Cewek. Temen ini cewek. Dia terus mendekati Joni. Oke. Menunjukkan gestur ketertarikan kepada Joni. Iya, betul. Dia yang mengajak. Iya. Walaupun waktu itu Joni tahu sebenarnya dia juga punya gelagat bahwa dia juga abnormal. Kelihatan tidak? Ya, misalnya kan kita bisa melihat orang kan. Misalnya kalau orang kemudian sama-sama perempuan tapi dia mau deket, dia mau ini, tapi kedekatannya agak berbeda gitu loh. Nah, itu ngerasa nggak di awal? Ngerasa. Jadi istilah-istilahnya dibedakan di dalam Islam. Sikap Islam sudah jelas LGBT haram. Mengapa LGBT itu diharamkan? Banyak sekali alasannya. Pertama diantaranya karena LGBT itu menyalahi fitrah kita sebagai manusia yang Allah karuniakan. Manusia itu diberikan beberapa fitrah oleh Allah. Ada fitrah tauhid untuk menyembah Tuhan yang satu. Ada fitrah keimanan, ada fitrah kesehatan, ada fitrah seksualitas, ya. Dan banyak, ada beberapa fitrah yang Allah karuniakan kepada kita. Ada fitrah pendidikan juga. Nah, satu di antara fitrah yang Allah karuniakan kepada kita adalah fitrah seksualitas. Jadi manusia sudah ditanamkan fitrah itu sebagaimana firman Allah ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah tidak menciptakan antara Adam dan Adi misalkan, tapi yang diciptakan Adam dan Hawa. Kenapa? Di situ ada pesan bahwasanya manusia itu mesti saling mencintai antara laki-laki dan perempuan. An-Nisa ayat pertama. Kemudian yang kedua, ada juga di Quran surah Ali Imran itu ayat 14, Allah juga mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan syahwat, ya, kepada wanita, ya. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, kepada wanita, laki-laki kepada wanita. Berarti kaum-kaum LGBT ini mereka menyalahi fitrah seksualitas mereka. Ini alasan pertama kenapa LGBT itu diharamkan. Yang kedua, kenapa LGBT di dalam Islam diharamkan? Karena dia menyalahi maqasid syariah atau tujuan Allah menurunkan syariat Islam. Syariat Islam ini diturunkan untuk menjaga 5 hal. Pertama, menjaga agama. Maka tidak boleh ada orang menghina agama kita, pun kita umat Islam tidak boleh menghina agama orang lain. Islam itu diturunkan untuk menjaga agama. Yang kedua, Islam diturunkan untuk menjaga akal, hibzul akli. Maka di dalam Islam kita dilarang merusak akal, narkoba, termasuk miras, itu diharamkan. Yang ketiga, untuk menjaga harta. Maka tidak boleh kita mengambil harta orang lain secara zalim, mencuri, termasuk praktek riba dan lain sebagainya. Yang keempat, Islam diturunkan untuk menjaga jiwa. Maka tidak boleh kita menyakiti dan menzalimi orang lain, apalagi sampai membunuhnya. Dan yang terakhir, ada namanya hibzun nasl. Hibzun nasl itu menjaga keturunan. Sehingga Islam mengharamkan zina, termasuk LGBT. Karena dia bisa merusak nasab keturunan dan keluarga. Nah, ini alasan kedua kenapa LGBT diharamkan. Karena dia menyalahi tujuan syariat Islam diturunkan. Yang ketiga, kenapa Islam mengharamkan perbuatan LGBT? Karena perbuatan dosa ini dosa yang menjijikkan. Kalau istilah saya, mungkin kalau ada laki-laki berzina dengan perempuan, walaupun perbuatan itu haram, tapi dia secara fitrah masih normal. Artinya dia hanya salah caranya saja. Fitrah seksualitasnya masih jalan. Yang jadi masalah ketika dia berzina kepada sesama jenis, ya. Laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Satu sisi dia berdosa, zina, satu sisi dia menyalahi fitrahnya tadi. Maka otomatis ini diharamkan. Kayak coba gitu sama teman kan. Iya, dikenalin gitu. Dikenal? Iya, dikenalin. Ada yang kenalin? Iya, ada. Kenalanmu? Iya, Gimana tuh? tempat kerja dulunya, kafe. Yang mengawali Jono, kemudian ada temannya nih. Kemudian teman ini yang mengenali
temen dia ke Jono. Iya, Reasonnya apa? Alasannya apa? mungkin teman saya ini ngeliat saya kan sendiri terus ya kali ya. Jadi ya udah katanya coba. Dan yang ketiga, yang keempat, kenapa perbuatan ini diharamkan? Karena pelakunya dilaknat. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang itu dilaknat, itu menunjukkan Allah dan Rasulnya tidak ridho dengan perbuatan ini. Nabi bersabda, mal'unun, dilaknat kata Nabi, man amila bi'amali qaumi Lut. Orang yang melakukan perbuatan yang dulu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Itu dilaknat. Dan yang terakhir, ini yang menyebabkan LGBT itu diharamkan karena kaumnya Nabi Lut itu diazab dengan azab yang pedih. Azab mereka itu tempat mereka tinggal diangkat ke atas, lalu dilempar ke bawah, dilempar dengan batu dari neraka. Ada riwayat mengatakan dilempar dengan gunung. Sadisnya azab yang diterima oleh kaum Sodom tadi, kaumnya Nabi Lut, itu menunjukkan perbuatan ini haram di dalam Islam. Terus kenapa mereka, kalau kita sekarang umat Islam ada yang terlibat LGBT tidak diazab? Nah, ini berbeda konteksnya. Karena kita umat Islam itu azabnya memang sengaja dipending dengan dua alasan. Pertama, karena memang kekhususan kita umat Islam, ya. Yang kedua, karena Allah sedang ingin menunggu taubat kita. Wallahu a'lam bishawab. Penasaran sih bang? Penasaran. Iya, penasaran aja. Penasaran dengan orangnya atau penasaran dengan hubungannya? Dua-duanya, orang sama hubungannya. Karena kan lingkup temen saya kerja di kafe itu sama kayak gini juga modelnya. Oh gitu. Iya. Yang kamu rasain apa? Pertama kali ya bang, Hmm. nyaman aja udah. Nyaman. Iya, nyaman aja udah. Nyaman. Iya, nyaman. Nyaman. Pacaran ya berarti? Dulunya, Ah, iya pacaran. Itu nggak lama sih bang, berapa lama? 5 bulan sih bang. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu menyebutkan di antara dosa-dosa besar itu adalah zina. Dan zina ini luas maknanya. Ada zina yang tadi saya sebutkan antara laki-laki dan perempuan, ada zina antara laki-laki dan laki-laki yang tadi disebut liwat, ada zina antara laki-laki dan perempuan. Nah, maaf, ada antara perempuan dan perempuan. Bahkan ada satu lagi zina antara manusia dan hewan. Ini termasuk dosa besar yang menunjukkan perbuatan ini haram. Ada di Quran banyak ayat sebenarnya. Pertama ada di Quran surah An-Naml ayat 54. Waluton idh qala liqaumihi atatunal fahisyah wa antum tubsirun. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan yang menjijikkan ini? Nabi Lut seorang nabi yang berdakwah. Cuma memang dakwah Nabi Lut itu di samping dakwah tauhid ada satu dakwah khusus yang Allah perintahkan. Mendakwahi kaumnya yang menyalahi fitrah tadi. Nah, ini dalilnya yang pertama. Kemudian ada di Al-Ankabut ayat 28, innakum lata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kata Nabi Lut kepada kaumnya, kalian melakukan perbuatan yang jijik yang tidak satu pun orang sebelum kalian melakukannya. Makanya perbuatan LGBT ini yang pertama melakukannya adalah kaumnya Nabi Lut. Sebelum Nabi Lut tidak ada. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Lut di Quran surah Al-Ankabut ayat 28. Pun ada di Quran surah yang Asy-Syu'ara ya, ayat 166. Agak mirip kalimatnya, atatuna dzukran minal alamin. Kenapa kalian berzina dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki? Wa tadharuna ma khalaqakum rabbukum min azwajikum. Padahal mereka punya pasangan wanita kan mestinya. Mereka tinggalkan itu. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan perbuatan ini haram. Pun yang terakhir ada di Quran surah Al-A'raf. Waluton idh qala liqaumihi atatunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Yang tadi agak mirip kalimatnya. Ini dalil-dalil yang sangat zahir ayatnya saja, tidak perlu orang yang pintar untuk menilai bahwasanya perbuatan ini haram. Orang tidak perlu seorang ustadz, tidak perlu mereka yang kuliah di kuliah agama untuk menilai apakah perbuatan ini haram atau tidak. Orang yang biasa saja bisa menilai secara zahirnya. Ketika Nabi Lut mengatakan demikian, ini perbuatan menjijikkan yang tidak ada yang melakukannya kecuali mereka. Haram hukumnya. Pertama, kenapa seseorang itu melakukan penyimpangan secara fitrah seksualitas? Bisa jadi karena dia nggak punya ilmu. Dia menganggap ini perbuatan yang normal. Padahal ini perbuatan yang abnormal. Maka solusi yang pertama, kalau kita ingin anak cucu kita atau mungkin ada yang terlibat pengen selamat, perbaiki agama, belajar. Itu cara yang pertama. Yang kedua, memperbaiki ibadah, khususnya sholat.
dengan memperbaiki ilmu tentang sholat, kehusyuannya, niatnya, caranya. Karena sholat yang benar akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa mereka masih terlibat? Bisa jadi karena sholatnya belum khusyuk. Karena sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang sholat yang khusyuk. Maka solusi yang kedua, di samping memperbaiki pemahaman agama, mereka juga harus memperbaiki kualitas ibadah mereka. Yang ketiga, orang tua tidak boleh tinggal diam. Siapapun kita masih terlibat dalam pendidikan anak. Banyak faktor penyebab LGBT itu, salah satu disebabkan kurangnya pendidikan maskulinitas dari seorang ayah kepada anaknya. Banyak para ayah beranggapan tugas kami sebagai ayah mencari nafkah. Tugas mendidik anak, ibu. Akhirnya anak dari pagi sampai sore ibunya. Belum lagi di sekolah gurunya, guru TK-nya semuanya ibu-ibu. Ya, pulang ke rumah ibu-ibu lagi. Yaitu menyebabkan timbulnya perbuatan ini. Maka solusi yang ketiga yang saya tawarkan, para ayah mau tidak mau harus terlibat dalam konteks pendidikan anak. Kemudian ya ada di samping pencegahan, kita pun harus ada memperbaiki mereka yang sudah terkontaminasi dengan perbuatan ini. Ya, dakwahnya tidak boleh dengan dakwah yang keras. Ya, dakwah yang terbaik buat mereka bukan memukul, tapi merangkul. Jadi kita ajak mereka temenan, lalu kita masuk di situ. Karena dakwah itu bukan memukul, harus merangkul. Bukan mengejek, tapi mengajak. Bukan marah-marah, tapi mesti ramah-ramah. Nah, ini solusi yang menurut saya juga sangat efektif dalam memperbaiki mereka-mereka yang sudah terkontaminasi dengan perbuatan LGBT. Dakwahnya harus dakwah lemah lembut, tidak boleh dengan dakwah keras, apalagi dengan kita kucilkan mereka, tidak bisa. Di samping itu, ya tentu harus ada pengawasan yang ketat terkait dengan apa yang dilihat, ditonton oleh anak-anak kita. Ngerasa aneh nggak sih sebenarnya? Kalau kalian berdua? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kita kan sendiri nih, ada yang temenin. Kalau keluar ada yang. Karena banyaknya muncul perbuatan LGBT, salah satu penyebabnya adalah dari dunia maya. Tontonan yang mereka saksikan, mereka lihat ya. Dan yang terakhir, ya faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi, sehingga memang solusi yang paling konkret kita mulai mengkondisikan lingkungan kita. Baik lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, maupun di lingkungan di masyarakat. Jangan kita biarkan saja anak-anak kita berteman bebas dengan siapa yang mereka mau ya. Saya teringat dengan seorang ulama namanya Aid Al-Qarni, penulis kitab La Tahzan, jangan bersedih. Di kitab itu beliau mengatakan tama'an fi ikhtiyari asdiqaika. Kalian mesti selektif memilih teman. Fa innaka takhtaru saffan min sufufil musallina ala janazatik. Memilih teman sama dengan memilih orang yang akan menyolatkan kita ketika kita jadi jenazah nanti. Ini menunjukkan teman itu punya pengaruh yang dahsyat. Belum lagi kita pernah mendengar Rasulullah memberikan analogi yang sangat indah. Teman baik seperti penjual minyak wangi, teman yang tidak baik seperti tukang pandai besi. Itu menunjukkan bahwasanya lingkungan, tempat tinggal dan lingkungan bergaul itu punya pengaruh yang sangat signifikan dalam menentukan karakter dan pola hidup seorang anak. Kalau itu semua salah, maka anak kita pun akan salah. Maka supaya anak kita tidak salah, kita mesti repot dalam memperbaiki itu semua. Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadis, yakini pasti ada kebaikan. Dan setiap larangan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis pasti ada mudarat. LGBT ini diharamkan oleh Allah. Karena dia bagian dari perbuatan zina. Bahkan zinanya zina yang menjijikkan. Kita meyakini, seyakin-yakinnya, di balik pelarangan Allah terhadap LGBT, pasti ada mudarat. Tatanan keluarga menjadi rusak. Tatanan masyarakat juga sama. Belum lagi nanti muncul berbagai macam banyak penyakit. Itu lagi-lagi membuktikan bahwasanya setiap larangan Allah pasti ada mudarat. Dan setiap perintah Allah pasti ada kebaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat. Dan tentu kita berdoa agar Allah melindungi kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, agar tidak terlibat dalam praktek yang sangat menjijikkan ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian tadi pemirsa Bangka Pos, kita sudah mendengar begitu parah, begitu besarnya hal ini harus kita antisipasi bersama-sama. Orang yang paling dekat dengan kita, mulai dari lingkungan rumah, keluarga, kita harus menjaga orang-orang tercinta kita. Hindari perilaku-perilaku menyimpang. Itu termasuk dosa besar. Saya Edi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.